juga menjadi penjaga kearifan lokal, penguat identitas budaya, dan jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Versi Bali berkomitmen penuh untuk menyajikan konten-konten yang berkualitas, edukatif, dan senantiasa mencerminkan nilai-nilai luhur budaya. Selama periode pengurusan 2020-2024, berbagai tantangan telah kami lalui. Berkat sinergi dan dedikasi seluruh pengurus dan anggota, kita berhasil menjalankan sejumlah program sinergi seperti Akademi Radio 1, Akademi 2002, dan 3. Yang kini program tersebut telah menjadi program nasional dengan tujuan untuk memajukan industri radio secara nasional. Selain itu, kami juga telah bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali dalam komunikasi pelayanan masyarakat serta mendukung berbagai program pembangunan daerah khususnya di Bali. Namun, Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa industri penyiaran telah menghadapi disrupsi yang sangat besar. Perkembangan teknologi digital, kemunculan platform streaming, perubahan perilaku audiens adalah tantangan besar yang harus kita jawab. Radio harus terus beradaptasi, berinovasi, bertransformasi agar tidak hanya kita bertahan, tapi tidak juga kita tetap relevan bagi generasi penyandang. Oleh karena itu, mulai momentum musda yang mulia ini, mari kita bersama-sama. 1. Merumuskan strategi, menjaga eksistensi dan meningkatkan kompetensi dari mitra digital. 2. Meningkatkan kualitas SDM penyiaran melalui latihan dan sertifikasi yang berkelanjutan. 3. Mendorong terciptanya konten lokal, kreatif, inovatif, dan tetap berakar pada budaya Bali. 4. Memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, komunitas, maupun media lain. 5. Mengoptimalkan sinergi radio dengan platform digital untuk memperluas jangkauan dan menjembatani generasi muda. Musda ini bukan hanya tentang profesi pengabdian kepengurusan, melainkan sebuah momen evaluasi, silaturahmi, dan berkonsolidasi untuk merancang roadmap di depan agar Versi Bali semakin kuat dan profesionalis. Pada kesempatan ini, perkenanlah saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya pada seluruh pengurus dan anggota Versi Bali periode 2024, 2020 sampai 2024 dengan segala dedikasi, kerja keras, dan pengabdiannya. Tak lupa saya juga menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas segala kekurangan dan kesalahan kami selama masa jabatan, baik yang sengaja maupun saya tak sengaja. Akhir kata, marilah kita songsong masa depan penyiaran Bali dengan semangat sinergi, inovasi, dan kolaborasi. Semoga ide dan inovasi Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati. Om Santi, Santi, Santi. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum PRSSNI kepada Bapak Muhammad Rafiq. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu,
Yang kami hormati Gubernur Provinsi Bali yang hari ini diwakili oleh Ibu Dr. DRH Luhut Harimaryani MP selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Bali. Izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Provinsi Bali karena beliau adalah satu dari sedikit gubernur yang memberikan perhatian luar biasa kepada industri kreatif. Oleh yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Bali Bali yang wakil dalam kesempatan hari ini. Yang kami hormati juga Bapak Made Pratnya selaku Kepala Bagian Umum Balai Monitoring Kelas 1 Denpasar Bali. Yang kami hormati Ketua KPID Bali Bapak Agus Astapan yang diwakili oleh Ibu Wakil Ketua. Terima kasih Bu, sebuah kebanggaan bagi kami seorang praktisi penyiaran radio bisa duduk di Komisi Pendidikan Indonesia dan bisa berkolaborasi, mudah-mudahan bisa menjadi jendela untuk kami berkomunikasi dengan regulator di Provinsi Bali. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Kominfos, ada S-nya yang ada di belakang statistik yang hari ini diwakili oleh Pak Darmi, ternyata belum versi Jadi beliau semenjak kecil adalah pendengar radio, khususnya Sangguar Radio, sampai hari ini masih menjadi pendengar radio, terutama pada saat berkendara. Terima kasih banyak Pak tetap dengarkan radio. Yang saya banggakan seluruh pengurus daerah Persesri Bali, Pak Ketua, Bapak Nyoman Agus Sarjeni, ini juga seperti saudara saya, seluruh pengurus dan anggota Persesri Provinsi Bali. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kedatangan mudah-mudahan sudah hadir wakil dari Lembaga Penyiaran Publik RRI Denpasar. Kemudian ini yang kami banggakan sesama konstituen Dewan Pers. Ada Persatuan Wartawan Republik Indonesia. Hari Sabtu Kongres di Bekasi ya. Ibu hadir. Kalau hadir kita ketemu di Bekasi. Kemudian sahabat-sahabat kita dari Aliansi Jurnalis Independen Provinsi Bali, ini juga konstituen Dewan Pers bersama-sama dengan Pers TNI. Ini ada adik-adiknya Bang Teguh, Jaringan Media Cyber Indonesia. Saya sering diskusi sama Mas Teguh. Salam untuk Mas Teguh ya. Kemudian buat teman-teman AMSI ada yang hadir, Asosiasi Media Cyber Indonesia. Ini ketuanya juga putra Bali di Tempo. Beliau dari Tempo, saya biasa. Kemudian untuk teman-teman dari Serikat Media Cyber Indonesia, ini adik-adiknya Pak Firdaus, kita panggil Pak Firdaus, Ketua SMS itu Presiden Firdaus. Kemudian ada Ketua GLPS Provinsi Bali yang juga hadir. Banyak tamu dan undangan yang saya hormati, mohon maaf bila bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Ini saya pengen teman-teman teriak pada saat saya mengucapkan salam radio ya. Radio satu suara. Kurang aja. Tahu ini biasanya paling itu. Radio satu suara. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya cintai,
Industri radio sedang mengalami kontraksi secara maraton yang cukup melelahkan bagi pelaku industri, bagi pengusaha, bahkan bagi praktisi. Walaupun radio masih menjadi alternatif sumber informasi dan hiburan baik di kota-kota besar maupun pedesaan, tapi tidak dapat kita pungkiri bahwa iklan dan angka pendengaran mengalami penurunan yang tidak bisa kita anggap sepi. Ya, kita harus cermati, harus tonton. Akibatnya beberapa radio, baik radio publik, radio swasta, radio komunitas, terpaksa melakukan efisiensi dengan berbagai cara yang bisa dilakukan, mulai dari mengurangi power pemancar demi turunnya tagihan listrik dari internet, mulai dari mengurangi luasan kantor yang tadinya 2 lantai jadi 1 lantai, yang tadinya 1000 meter jadi 300 meter persegi, bahkan hingga mengurangi jumlah personil. Itu tidak hanya terjadi di lembaga radio swasta, tapi juga terjadi di lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik. Disrupsi digital sudah merubah segalanya, pola konsumsi media berubah, cara memperoleh dan mengelola data berubah, peta persaingan berubah, dan cara-cara orang memasang iklan juga telah berubah secara luar biasa. Dulu radio itu saingannya sesama radio, tapi sekarang radio itu saingannya sama Spotify, sama platform digital. Dulu televisi itu bersaing dengan sesama televisi yang lain, tapi sekarang televisi itu saingannya adalah YouTube. Kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman di media cyber, di media online. Betapa mereka berada dalam kumpulan platform digital seperti Google, Meta, TikTok, dan lain-lain. Konten mereka digunakan, dimonetize tanpa kerjasama yang meaningful, yang ada. Itu juga kita alami di radio, di industri radio. Karena itu industri radio juga harus berubah. Saya sangat senang dengan tema yang diangkat dalam Musda ke-16 tadi, karena sangat relevan dengan kondisi sekarang ya. Kita harus berubah, model bisnis kita harus berubah. Radio harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi digital dan harus bisa berkolaborasi dan mengambil manfaat dari berbagai platform yang tersedia, bahkan AI, Artificial Intelligence. Radio harus mampu membaca perubahan pola konsumsi media dan segera merumuskan strategi agar kita bisa tetap relevan di tengah dunia digital yang perubahannya bukan lagi hari, bahkan menit. Sudah banyak survei, sudah banyak pendapat yang mengatakan bahwa hanya orang-orang seumuran kita yang masih mendengarkan radio. Anak-anak usia sekolah, anak-anak usia kuliah di tengah raya tidak lagi mendengarkan radio. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menjangkau radio? Sekarang makin sulit kita menemukan radio FM di rumah saudara kita kan, di rumah tetangga kita. Bahkan kalau kita mau beli radio FM aja ke toko elektronik, susah tuh ketemu toko elektronik yang masih jual radio. Tapi kan itu bukan kendala. Kenapa? Ada handphone, ada smartphone yang bisa kita gunakan sebagai media, sebagai wadah untuk mendistribusikan konten kita kepada masyarakat. Indonesia ini cuma 270 juta penduduknya, tapi smartphone yang online jumlahnya 300 juta.
kita tanya, wah ini HP-nya ada berapa watt? Satu orang lebih dari satu. Radio juga harus punya kemampuan dalam mengumpulkan, mengelola, dan mengolah data digital secara tepat. Teman-teman kita di media online lebih mahir dibanding kita. Setiap kali ada orang yang berkunjung ke media online, tercatat. Berapa lama dia ada di media online, tercatat. Berapa banyak berita yang dia baca, tercatat. Kita harus punya data seperti itu. Kita harus tahu dalam sehari berapa banyak orang di Indonesia mendengarkan radio, berapa menit dia mendengarkan radio apa yang dia dengar, program apa yang dia suka. Kita harus punya data itu, dan data itu harus data real time, bukan data survei yang datanya kita dapat hari ini, surveinya dilakukan 3 bulan yang lalu. Karena data 3 bulan yang lalu sudah tidak dibutuhkan oleh stakeholder. Walaupun iklan yang dibutuhkan adalah data real time. Bapak Ibu sekalian, persepsi bahwa radio hanya merupakan media yang fungsinya sekedar membangun awareness harus dirubah. Karena selain membangun awareness, radio harusnya juga piawai untuk meningkatkan interest, desire, dan berujung pada action. Radio adalah media above the line dan below the line sekaligus. Kan ada teori aja, awareness, interest, desire, action. Selama ini kita itu hanya diposisikan sebagai media yang fungsinya hanya membangun awareness. Jadi iklannya tayang dulu di TV, tayang dulu di billboard, terakhir baru di radio. Karena radio hanya meremind, membangun awareness. Kita harus bisa tunjukkan bahwa kami bukan hanya media yang membangun awareness, tapi kita juga adalah media yang mampu menggerakkan komunitas pendengar kita untuk membeli sebuah produk, untuk memilih calon dewan yang baik, untuk memilih gubernur yang baik. Itu harus bisa kita buktikan kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, industri radio juga harus mendorong negara dan penyusun kebijakan untuk segera merumuskan regulasi yang berpihak kepada media lokal. Kita membutuhkan regulasi yang mampu meningkatkan kesempatan radio untuk bisa bertahan hidup di tengah gempuran platform digital asing seperti yang saat ini. Tadi sudah saya sampaikan, radio bersaing dengan Spotify, televisi bersaing dengan YouTube. Jadi musuh kita itu adalah musuh yang sangat besar, nggak pernah kita sangka, tiba-tiba dia hadir di halaman rumah kita. Nggak ada yang pernah meramalkan, nggak ada yang pernah mengantisipasi, tapi tiba-tiba itu. Pada saat di radio tidak boleh menyiarkan iklan rokok, iklan alat kontrasepsi, kecuali jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Tapi platform digital bisa melakukan itu dengan sebebas-bebas. Pada saat radio tidak boleh menyiarkan iklan minuman beralkohol, tapi pada saat yang sama platform digital bisa melakukan itu sebebas-bebas. Bahkan dalam adegan film, adegan sinetron tidak boleh menunjukkan orang sedang menghisap rokok betul badannya. Tapi kita lihat apa yang terjadi di platform. Pada saat semua film harus mendapatkan stempel dari lembaga sensor film, apa yang terjadi di OTT? Apa yang terjadi di Netflix, di Prime, Amazon TV, pornografi, kekerasan, LGBT, perkembangan. Kita harus dorong pemerintah agar pemerintah bukan hanya sekedar
memikirkan kehidupan radio lokal, tapi juga menjaga moral bangsa ini, menjaga budaya luhur. Bapak Ibu sekalian, di tengah ramainya isu royalti musik, gara-gara apa kemarin? Di tengah ramainya isu royalti musik, sikap radio sangat jelas. Semua pihak yang menggunakan musik untuk kepentingan komersil tentu harus membayar royalti. Sekarang saatnya pemerintah, LMKN, pencipta dan musisi duduk bersama-sama dengan pihak yang wajib membayar royalti untuk merumuskan aturan main dan tarif royalti yang tidak memberatkan tapi tetap menghargai pemilik hak cipta dan pemilik hak tertentu. Jangan lupa, sebagian besar dari pembayar royalti adalah usaha kecil dan menengah, termasuk kita. Anggota Persiseni itu 90%-nya adalah UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Berapa sih pajak UMKM? 0,5% dari omset. Bapak Ibu tahu nggak berapa tarif royalti untuk UMKM? 1,15% dari total omset. Dan omset kita harus diaudit terlebih dahulu oleh akuntan publik. Simulasi, sebuah radio dengan omset 1,2 miliar per tahun itu bayar pajaknya cuma 6 juta, tapi bayar royaltinya 13 juta. Sebelum bayar royalti, bayar akuntan publik dulu bapak-bapak, ibu-ibu. Pauli berapa Pauli kalau bayar akuntan publik di Jawa Tengah? 20 juta. Itulah sebabnya PSSNI adalah stakeholder yang ikut mendorong supaya undang-undang hak cipta itu segera direvisi, supaya tarif royalti segera dibicarakan, didudukan pada tempatnya, supaya pemilik hak terkait, pemilik hak cipta tetap kita hargai, tapi tidak memberatkan. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat melaksanakan musyawarah daerah kepada seluruh pengawas dan anggota. Semoga musda yang diselenggarakan hari ini bisa merumuskan dasar-dasar program kerja dan bisa memilih ketua baru yang berkualitas dan amanah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan membantu kita semua. Amin. Radio Satu Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, tibalah saatnya kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Gubernur Bali yang pagi hari ini kehadirannya diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya berkenan membuka musyawarah daerah ke-16 PSSNI Bali tahun 2025 yang ditandai dengan pemukulan palu sidang. Kepada yang kami hormati Ibu Dr. Dr. Lung Ayu Aryani MP, kami persilahkan. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya membacakan sambutan Bapak Gubernur Bali, saya permaklumkan bahwa Bapak Gubernur hari ini ada acara yang tidak bisa diwakilkan, sehingga beliau menugaskan saya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Tetapi beliau tidak lupa menitip salam hormat, salam sehat dan hangat selalu. Tepuk tangan dulu.
berpantun. Boleh saya berpantun? Boleh. Minta cantiknya ya. Oke. Terbanglah terbang si burung beo. Ada cantik, boleh berpantun karena rumineder soalnya. Hinggap di dahan pohon kecapi. Salam cinta dan sayang untuk Persatuan Radio, Radio Pemersatu Bangsa, dekat di hati. Saya membacakan sambutan Bapak Gubernurnya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Yang hormati Pak Kadis Kominfo di sini sudah hadir, Pak Jabarul Dharma ya yang mewakili, kemudian Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Pusat beserta jajaran Pak Muhammad. Terima kasih sudah ada di Bali Bapak. Yang saya hormati Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia di Bali, Pak Ahmad Agus, kemudian Bapak Dewan Pengawas KPI, Bu Endi, kemudian juga dari Pengawas Pusat ya, Balai Monitor, Jaringan Cyber PWI, dan seluruh undangan serta peserta musyawarah daerah yang saya hormati dan berbahagia. Punapi gatra. Ya, becik saminge. Bapak Muhammad Rafiq, kalau punapi gatra artinya apa kabar gitu ya, sama Pak. Apa itu? Terima kasih. Dumugi kena sadir rahayu sareng sami. Sesanti anai bagi kita haturkan kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asum kerta wara nugrahnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti acara musyawarah daerah 16 Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia di Bali tahun 2025. Selamat datang untuk para undangan serta hadirin yang mungkin ada dari luar seperti Pak Muhammad Rafiq ya dari luar Bali. Selamat menikmati alam Bali Pak Muhammad. Semoga Bali bisa memberikan inspirasi buat kita semua dan untuk acara ini. Jadi musyawarah daerah ini memiliki arti penting ya bagi keberlangsungan organisasi PSSSNI khususnya di Bali. Jadi selain menjadi forum untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan yang telah berjalan, juga merumuskan program kerja ke depan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama menghadapi tantangan dunia penyiaran di era digital. Menyadari bersama bahwa industri radio saat ini berada pada persimpangan jalan. Jadi kehadiran media digital, kemudian juga platform streaming, media sosial memberikan tantangan besar, namun sekaligus membuka peluang baru. Oleh karena itu, radio dituntut untuk terus berinovasi, memperkuat konten lokal, menjaga kualitas informasi yang kredibel, sekaligus tetap menjadi media hiburan yang dekat dengan masyarakat tentunya. Jadi musyawarah daerah ini menjadi sarana bagi kita semua merumuskan gagasan kreatif, memperkuat solidaritas antar anggota juga, dan menyusun strategi
kolaboratif agar radio tetap relevan dan mampu bersaing di tengah derasnya arus perubahan ini. Kita berharap kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan penuh perhatian dan tanggung jawab sehingga terwujud PRSSNI ini berkualitas sebagai aset nasional sesuai dengan tema MUSDA. Sinergi, inovasi, dan kolaborasi memantapkan peran PRSSNI Bali dalam menghadapi disrupsi digital. Hadirin sekalian yang hormati, PRSSNI Bali sebagai aset nasional harus didukung oleh insan yang berjiwa dan bersikap patuh dan tertib dalam menjalankan peraturan perundang-undangan serta tata aturan organisasi yang berlaku. Bersikap jujur, santun, tanggap, peka, dan peduli terhadap situasi lingkungan sosial, memiliki sikap tanggung jawab terhadap organisasi. Kedepan PRSSNI Bali harus lebih mampu lagi membangun kerjasama dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, maupun organisasi keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Hal ini penting sebagai upaya untuk mensukseskan agenda pembangunan di Provinsi Bali yang terangkum dalam visi Nanun Satker Tertiloka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Visi ini merupakan implementasi haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru tahun 2025-2125 yang diatur dengan Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2023 serta dipayungi dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Jadi peraturan tersebut memberi amanat bahwa pembangunan Bali adalah untuk menjaga alam, manusia, juga kebudayaan Bali secara skala dan niskala berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal sakti. Kedua, pembangunan Bali diselenggarakan dengan pola pembangunan semesta berencana, di suatu pendekatan penyelenggaraan pembangunan yang terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegratif dalam satu kesatuan wilayah. Jadi satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola demi membikin bumi Bali. Hadirin sekalian yang berbahagia, Titian perlu menyampaikan bahwa pembangunan Bali 5 tahun ke depan periode 2025-2030 merupakan momentum pertama pelaksanaan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125. Keberhasilan momentum pertama pembangunan Bali 5 tahun ke depan menjadi fondasi yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan peradaban serta masa depan generasi penerus Bali sampai 100 tahun ke depan, bahkan sepanjang zaman. Jadi guna mewujudkan cita-cita mulia ini, Titi yang mengajak lembaga penyiaran, jadi khususnya PRSSNI Bali, Badan Publik, seluruh masyarakat miring sarang-sarang menyatukan langkah, kompak, guyup, bersatu, sagilik segulung, salulung sabayang takut, paras-paros, sapenayun, saling asa,
asuh bekerja sama bergotong royong dalam menyukseskan pembangunan Bali untuk mewujudkan Indonesia emas. Hadirin sekalian yang hormati, demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi pada kesempatan yang sangat baik ini, jadi semoga Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan menuntun kita dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada masyarakat nusa dan bangsa ini. Dan dia mengucapkan selamat melaksanakan musyawarah daerah yang ke-16 dan juga ada pemilihan pengurus baru masa bakti 2025-2029. Dan kita berharap terus tingkatkan pelayanan penyiaran untuk Indonesia maju, Indonesia mendunia. Selamat dan semangat untuk berdedikasi tinggi untuk negeri, menghadirkan berita mendidik bangsa, dan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan saya siap dengan Kalam Santi, Om Santi, 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 Om. Kita ucapkan salam radio ya. Jadi tadi kalau Pak Ketum bilang satu suara berjuta telinga. Berjuta itu. Oh, berjuta telinga. Jadi salam radio. Satu suara berjuta telinga. Oke, terima kasih. Boleh saya bertampil di satu? Terus. Oke, minta cantiknya ya. Pagi hari makan kelapa. Rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Terima kasih. Silakan Ibu untuk berkenan melakukan pemukulan palu sidang sebagai simbolis pembukaan resmi Musda PSSNI Bali tahun 2025. Baik, akan didampingi oleh Ketua PD dan juga Ketua PP beserta Dewas Pusat dan Dewas Daerah. Dengan mengucap Om Awigenam Asu Namo Sidam, Musyawarah Daerah ke-16, Penyiaran Pusat Penyiaran Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia tahun 2025, saya buka secara resmi. Dengan demikian, musyawarah daerah 16 PD PSSNI Bali tahun 2025 resmi dibuka. Kepada Ibu untuk berkenan tetap di tempat karena selanjutnya akan dilakukan penyerahan cendera mata oleh Ketua PD yang juga didampingi oleh Ketua PP beserta Dewas Pusat dan juga Dewas Daerah kepada teman-teman